Eh? Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ergi Satria. Kali ini saya akan menceritakan tentang sosok Nyi Roro Kidul, sosok yang sering menjadi bahan pembicaraan umum di kalangan masyarakat kita, khususnya masyarakat Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebelum saya menceritakan tentang siapakah sosok tersebut, ada pertanyaan di kolom komentar di konten sebelumnya tentang siapakah penunggu atau kodam yang berada di Batu Merah dan Hijau. Perlu kalian ketahui bahwa saya sama sekali tidak tahu tentang itu, tentang kodam yang berada di Batu Merah dan Hijau itu. Hanya saja saya pernah bermimpi, mimpi yang aneh menurut saya. Jadi waktu kecil dulu saya pernah mimpi mandi. Ya mandi biasa, mandi di kamar mandi. Di kamar mandi itu ada seorang wanita berkebaya hijau, berselendang kuning tapi rada hijau juga. Perawakannya seperti sinden atau penari, sangat cantik. Rambutnya tidak disanggul, hanya tergerai lurus ke belakang, dengan bandu seperti mahkota kecil di kepalanya. Aroma tubuhnya wangi. Dia hanya tersenyum tanpa berkata, tanpa berbicara, hanya terus tersenyum sambil memandikan saya seperti memandikan anak kecil. Keanehannya itu terjadi saat saya bangun dari tidur. Badan saya ini bau sabun dan rambut saya basah, seperti emang habis mandi beneran, cuma baju saya kering. Mungkin dialah kodam atau yang menunggu batu hijau itu. Saya tidak seberapa paham. Sedangkan untuk yang merah saya sama sekali tak pernah melihat wujudnya, apalagi bertemu. Setiap batu yang bertuah seperti itu memang bisa jadi memiliki kekuatan magis, tetapi belum tentu berkodam. Contoh atau misal seperti ini, ada senjata keris yang sakti. Apakah jin yang berada di dalam keris itu selalu ada di situ? Walaupun keris itu tidak digunakan, hanya dipajang? Tentu tidak. Jin itu atau kodam tersebut hadir atau datang di saat dia dipanggil. Itulah mengapa kebanyakan orang sakti tetap membutuhkan rapalan, mantra, atau amalan tertentu yang sebenarnya untuk memanggil. Berbeda dengan jin-jin yang berafiliasi dengan para dukun, mereka memang standby di situ karena tempat itu mengundang faktor X, faktor yang sesuai dengan tujuan mereka. Tujuan para jin-jin itu, saya rasa kalian tahu maksud saya. Lanjut langsung ke perihal tentang sosok Nyi Roro Kidul, sebuah nama yang sangat familiar di telinga kita tentunya. Lalu timbul pertanyaan, siapakah sosok itu sebenarnya? Akan saya jelaskan dan saya minta maaf jika cerita ini tak sesuai dengan mitos di daerah tertentu tentang siapakah Nyi Roro Kidul itu. Karena banyak perbedaan tentang cerita mengenai sosok tersebut, jadi takut ada salah paham ke depannya. Nyi Roro Kidul adalah penyebutan untuk sosok penguasa gaib Laut Jawa bagian selatan. Tentang asal dan usul sosok tersebut, itu sama sekali tak ada hubungannya dengan manusia. Itu murni jin. Banyak cerita beredar jika sosok itu adalah sosok seorang putri raja yang diteluh hingga mempunyai suatu penyakit dan pada akhirnya bersekutu dengan jin dan menjadi penguasa pantai selatan. Ada juga yang berpendapat bahwa sosok itu tak lain adalah salah satu seorang putri dari Prabu Siliwangi. Dan masih banyak lagi cerita lainnya yang mengacu pada sosok Nyi Roro Kidul itu sendiri. Akan saya jelaskan bahwa penguasa Laut Selatan dan sosok Nyi Roro Kidul itu adalah sosok yang berbeda entitas. Penguasa Laut Selatan sering disebut para raja-raja dahulu dengan sebutan Kanjeng Ratu Kidul. Sedangkan Nyi Roro Kidul adalah sosok lain yang berada di wilayah yang sama. Penguasa tertinggi di Laut Selatan adalah Kanjeng Ratu Kidul. Sosoknya tak pernah muncul, bahkan hanya sedikit jin yang pernah bertemu dengannya, apalagi manusia. Dialah penguasa terkuat di laut itu. Sedangkan Nyi Roro Kidul sendiri adalah perantara atau titahnya.
yang jika Kanjeng Ratu itu sendiri ingin menyampaikan sesuatu kepada para raja-raja yang membuat perjanjian dengannya, maka Nyi Roro Kidul itulah yang akan menyampaikannya. Tak ubahnya Nyi Roro Kidul itu adalah panglimanya atau perantara. Perlu kalian tahu jika para raja-raja terdahulu banyak yang bersekutu dan membuat perjanjian dengan penguasa Laut Selatan. Bahkan seluruh kerajaan-kerajaan yang membentang dari pesisir bagian selatan Pulau Jawa itu kebanyakan berafiliasi atau bekerja sama dengan penguasa laut tersebut. Tentu untuk berbagai kepentingan, terutama perlindungan secara gaib atau spiritual. Tahukah kalian jika siapapun yang menjadi pemimpin negeri ini, maksudnya presiden, itu akan otomatis mendapat perlindungan gaib dari penguasa Laut Selatan. Karena memang sudah ada perjanjian sejak dahulu kala di era kerajaan atau Kesultanan Mataram, siapapun yang menjadi pemimpin negeri ini selama itu masih keturunan dari Jawa dan Sunda, atau lebih tepatnya yang berada di sepanjang Pulau Jawa, itu akan otomatis dilindungi secara spiritual. Itulah sebabnya presiden itu tidak bisa disantet atau diteluh. Ada panah-panah yang melindunginya secara otomatis, secara kebatinan tentunya. Tentu itu secara gaib, tidak secara nyata. Jika secara nyata, presiden pun masih bisa terluka, sama seperti kita. Kembali lagi, lalu siapakah Nyi Roro Kidul itu? Nyi Roro Kidul adalah jin, dan dia diberi tanggung jawab oleh Kanjeng Ratu itu sendiri untuk segala urusannya, entah itu untuk urusan manusia atau jin. Dan namanya menjadi sebuah kepercayaan dengan mitos yang berbeda-beda di setiap daerah. Jika ada yang berkata beliau sosok yang cantik atau berpakaian serba hijau, sekali lagi saya tegaskan bahwa dia adalah jin. Jadi dia bisa merubah wujudnya sesuka hatinya dan menjadikan kepercayaan masyarakat atau berita tentangnya di setiap daerah menjadi berbeda pula.